Kongruen, ada yang tahu kongruen? Sebangun, Pak. Hah? Sama besar bukan, Pak? Sama besar ya. Kalau gampangnya, kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya sama persis ya. Jadi istilahnya hanya seperti pencerminan. Jadi misalkan kalian bercermin, berarti bentuk dan ukurannya sama persis ya. Nah, saya akan share. Nah, udah muncul ya whiteboard-nya. Sudah. Misalkan ada suatu persegi ya. Maaf, persegi panjang. Misalkan di sini ukurannya adalah 4 cm, di sini 8 cm, maka di sini juga akan 4 cm, di sini 8 cm ya. A, B, C, D, ini P, Q, R, S. Jadi persegi panjang A, B, C, D itu kongruen. Kalau ada tanda sama dengannya seperti ini artinya kongruen ya, ukurannya sama. PQRS yang sebangun. Nah, kok sebangun? Kongruen. Kunci dari kongruen itu yang pertama adalah sudut sama besar, ukuran panjang sisi itu juga sama panjang, sama besar juga ya. Beda halnya kalau sebangun, sudutnya sama besar tetapi ukuran panjang sisinya itu senilai ya. Kalau di sini ukuran panjangnya adalah sama. Bedanya hanya di sini, poin yang kedua di sini. Nah, misalkan kalau saya memiliki kongruen pada suatu segitiga, misalkan pada suatu segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya ini enggak kongruen. Gambar kongruennya gimana ya? Ya, kurang lebih seperti inilah. Anggap aja itu kongruen. Ada sisi, ini sudutnya sama dengan di sini. Kemudian di sini sama sudut di sini sama. A, B, C, P, Q, R. Ya. Kalau seperti ini, apakah ini selalu sudah pasti ini dikatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR? Apakah sudah pasti kongruen? Ayo.
Ada yang tahu mungkin? Kalau saya sih belum, Pak. Belum. Iya. Oke. Kalau di buku paket itu ada nggak ya? Buku paket. Oke, kalau misalkan ini belum, nah ini saya clear dulu. Mungkin akan saya jelaskan yang di sini. Ya, segitiga yang kongruen. Nah, kuncinya yang pertama, sisi, ya, ketiga sisinya itu sama. Misalkan ada suatu segitiga, nah, A, B, C, ya. Di sini dengan segitiga PQR, ukuran panjang AB dengan PQ sama, kemudian BC dengan QR sama, kemudian AC dengan PR sama. Ya. Maka segitiga ABC dengan PQR itu sudah pasti kongruen. Ya. Segitiga ABC itu sudah pasti kongruen dengan segitiga PQR. Nah, buktinya bagaimana? Mungkin kalian bisa membuktikan sendiri menggunakan potongan lidi. Ya. Potongan lidi misalkan ukurannya 5 cm, kemudian apa namanya 5 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm misalkan. Ya. AB dengan PQ kalian buat dua potongan lidi yang ukurannya 5 cm taruhlah. Misalkan BC dengan RQ juga dua potongan. Ukurannya 6 cm, yang satunya AC dengan PR misalkan ukuran potongannya adalah 7 cm. Nah, dari ketiga potongan kan ada masing-masing ada dua. Nah, kalian pisahkan ukuran 6, ukuran 5, ukuran 6 dengan ukuran 7 cm tadi, kalian buat suatu segitiga. Nah, coba kamu bandingkan nanti dengan potongan yang sisanya yang ukurannya masih ada 5, 6, 7. Pasti itu nanti akan membentuk segitiga yang sama, ya. Bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi itu kuncinya adalah sisi, sisi, sisi. Artinya ketiga sisinya diketahui sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sisi, sudut, sisi. Ya. Nah, aturannya sisi, sudut, sisi itu yang seperti ini. Sisi di sini misalkan A, B, C, ini P, Q, R. Sisi AB sama dengan sisi PQ. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q. Sedangkan sisi RQ sama dengan sudut BC. Nah, itu sudah pasti kongruen. Intinya, ini kalau kalian urutkan, sudutnya itu berada di tengah. Ya. Sudutnya berada di tengah. Kemudian yang ketiga, ini juga sama. Nah, ini adalah sudut, sisi, sudut.
Ya. Jadi kalau misalkan ada Putus Pak suaranya, Pak. gimana? Putus-putus ya? Duh, sinyalnya ini, aduh. Masih ke-mute, Pak. Nah, ini saya mana? Kok nggak ada barnya? Oh, alah. Ternyata ngumpet di sini. Di atas. Oke. Sisi, sisi, sisi. Ya, kalau saya gambarkan aturannya adalah segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, di sini sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi sisi sudut sisi. Kalau ini biasa saya singkat SSS. Kalau di sini SSDS. A, B, C. Ini P, Q, R. Nah, misalkan di sini sama. Oke, jadi bentuknya seperti itu ya, urutannya. Sisi, sudut, sisi. Ya. Apa masih putus-putus? Putus-putus, buah. Masih putus-putus suaranya. Duh. Sinyalnya mana ini? Enggak kok, Pak. Ya. Gimana? Masih putus-putus juga? Ah, elah, nggak ada koneksi lagi. Nah, oke sekarang udah enggak, Pak? Udah ini? Iya, Pak. Lancar ya? Lancar, Pak. Ya, tapi bentar lagi pasti putus lagi nih. Nih, sekarang yang berikutnya itu adalah sudut sisi sudut atau saya singkat SDS SD. Nah, A, B, C, P, Q, R. Diketahuinya adalah sudut. Misalkan saya berikan sudutnya di sini, sisinya di sini, ini sisinya di sini. Nah, satu lagi sudutnya di sini. Itu adalah yang kongruen. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sudut sisi, ya, sudut sisi. Atau ini boleh dibalik, sisi sudut. Nah,
Ini sudutnya sama, sini sama, ya kan? Berarti sisinya di sini. Bisa membacanya ya. Jadi sisinya sama, ini urutannya kita lihat. Nah, sisinya sama. Kemudian sudutnya yang di sini urutannya sama, ini juga sama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan. Misalkan sekarang yang ini misalkan saya punya soal nah, A, B, C, P, Q, R. Sudutnya sama, di sini sama, yang sama di sini dengan yang di sini. Kongruen nggak itu? Kalau seperti ini kongruen nggak? Halo? Hati-hati ya, kalau seperti ini, sudutnya di sini sama, ya kan? Tetapi urutan dari sisinya itu yang sama adalah yang sebelah sini dengan yang di sini itu berbeda urutannya. Maka segitiga ABC itu tidak kongruen dengan segitiga PQR. Demikian juga misalkan kalau ada segitiga ABC, ini PQR, ketiga sudutnya sama. Nah, ketiga sudutnya sama. Nah, kalau ketiga sudutnya sama, itu belum tentu kongruen ya. Nah, ini belum tentu kongruen. Hati-hati di situ. Sampai di sini paham? Bisa membaca kalimat-kalimat seperti ini nih. Urutannya harus jelas, sama ya. Sisi. Ketiga sisinya diketahui. Kemudian di sini sudutnya sama. Dan kedua sudut, masing-masing sudut itu diapit oleh panjang sisi yang sama. Ukurannya sama. Nah, kalau diapit seperti ini berarti itu kongruen. Demikian juga sini sama. Sisinya sama diapit oleh dua sudut yang sama besar. Berarti itu kongruen. Nah, sedangkan yang keempat ini harus hati-hati di sini ya. Kalian harus jeli. Harus cermat bahwa urutan sisi sudut itu harus sama. Jadi kalau misalkan di sini 2 cm, di sini 30 derajat, ini 45 derajat, berarti di sini harus 2 cm, 30 derajat, 45 derajat. Ya, jangan sampai kebalik. Seperti itu. Sampai di sini paham? Halo? Ya, agak paham lah, Pak. Oke. Pak, Nah, bisa kasih nomor 2 nggak, Pak? ya? Yang nomor 2. Yang nomor 2 gimana? Kan ini beda sendiri nih, apa kan ya ininya apa sih namanya ininya polanya. Kan kalau di segitiga di sebelahnya itu kan kayak kebalikannya gitu. Ya. Itu maksudnya gimana? Ini maksudnya nggak masalah ya. Istilahnya dibolak-balik itu nggak masalah. Ini pun kalau misalnya saya balik, ini misalkan yang di sini nih. Nah, ini saya balik misalnya. Misalkan di sini yang silang dengan yang seperti ini. Itu nggak masalah, sama.
tetap kongruen, ya. Ataupun misalkan ini yang saya balik juga. Malah hilang semua nih. Nah, ini yang sama, ini 2, ini ketiga, sama. Tetapi yang poin keempat ini yang nggak boleh. Ya. Poin yang keempat ini harus urutannya sama. Seperti itu Mas Dion. Jadi dibolak-balik nggak masalah. Kuncinya apa? Kalau yang 2 dan 3 itu posisi, kalau ada satu sudut, sudutnya diketahui, maka 2 sisi yang diketahui itu harus untuk mengapit sudut tersebut. Ya, nggak boleh sudutnya di sini ya. Apa sisinya di sini nggak boleh yang diketahui. Paham? Jadi ada urutannya. Jadi urutannya adalah sisi, sudut, sisi. Sedangkan sini sisi, sudut, sisi, seperti itu. Oke, paham, Pak. Nah, sekarang kalau misalkan ada suatu soal nih. Soalnya adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, yang diketahui adalah ini sama. A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah segitiga ABE itu apakah kongruen dengan segitiga DCE? Apakah kongruen? Nah, kongruennya yang mana? Apakah dengan sifat sisi, 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 sudut, sisi, sudut, sisi, sudut, atau tadi apa? Sisi, sudut, sudut. Ya. Kalau sisi, sisi, sudut itu nggak boleh. Harus sudut, 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 ini juga nggak boleh. Ya. Nah, di sini yang diketahui hanya panjang AB dengan panjang CD yang sama. AB sama dengan CD. Nah, apakah segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga DCE? Nah, kalau kongruen, alasannya yang mana yang tepat? Oke, kalau enggak yang ini aja dah. Yang gampangnya aja dulu. Yang segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD. Nah, segitiga ABC dengan segitiga BCD. Apakah itu kongruen? Ayo. Kongruen, Pak. Alasannya yang mana? Sisi, sudut, sisi. Sisi,
sudut sisi. Sisinya di sini yang sama, sudutnya yang mana? Ya, sudut ABC. Berarti yang di sini. Ya, Oke, terus sisinya BC. BC. Oke. Ini tahu sama kenapa ini? Ngarang aja, Pak. Hah? Ngarang aja. Ngarang. Kilas gambarnya sama, jadi kirain sama. Oke. Ini yang sudah pasti sama itu pasti yang di sini nih. Ini dengan ini sama karena bertolak belakang. Ya. Kemudian yang sudah pasti sama lagi yang mana nih? Kalau sisinya yang BC sama CB ini kan berhimpitan ya, Pak? Ya, berhimpitan BC dengan BC ya. BC untuk ABC, BC untuk BCD. Ya, itu berhimpit. Sama. Berarti oke, kalau yang di sini berarti tadi kan udah diketahui AB sama dengan CD, terus di sini kalau menggunakan udah ada dua sisi, berarti di sini BC sama dengan BC, berarti harus ada di tengah kan sudutnya. Nah, oke, sudut B sama dengan sudut C, tetapi mungkin ini alasannya apa ini yang tepat? Sudah tahu sama dari mana? Nah, itu yang bikin rumitnya di situ kalau belajar kongruen. Harus membuktikan yang benar-benar tepat yang apa itu. Tahu itu sudut B dengan sudut C sama besar itu alasannya apa? Isi yang kosong, Pak. Apa, Mas Dian? Isi yang kosong bisa nggak? Yang kosong yang mana? Ya kan udah ketahuan yang AB-nya AB sama dengan CD, BC sama dengan BC. Terus kalau tengahnya buat jadiin yang kosong itu bisa nggak? Ini yang tengah, ini yang ini. Bukan, maksudnya yang BC, yang B sama sudut C ini bisa nggak kalau di alasannya itu buat ngisi yang kosong? Ini alasannya harus jelas nih. Kok tahu ini sudut B dengan sudut C itu sama besar gitu loh, padahal nggak diketahui. Kamu tahu nggak itu alasannya kenapa? Enggak. Nah, itu yang jadi masalahnya di situ ya. Kalau BC dengan BC oke, sama besar alasannya apa? Berhimpit, ya betul. Kemudian AB dengan CD sama besar, karena apa? Sudah diketahui, oke. Tetapi BC dengan sudut B dengan sudut C sama besar, tapi alasannya apa? Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya. Saya ngasih soal juga malah bikin bingung juga nih. Apa ya ini ya? Ini kalau saya bikin garis sejajar, sejajar. Kalau ini saya buat garis sejajar, belum tentu ini garis sejajarnya seperti itu. Oke lah. Ini jadi pertanyaan besar juga nih. Coba nanti saya tanyakan Bu Prima. Saya bikin soal malah ngawur ya. Oke ya. Coba. Saya juga masih bingung nih alasannya yang tepat apa. Kalau misalkan itu sudah pasti sama besar, tapi alasannya apa? Saya belum bisa memutuskan. Nanti saya tanya Bu Prima alasannya apa yang paling tepat. Tapi kalau menurut Bapak ini apa? Kalau menurut Bapak apa? Ya menurut saya ini, ya kan. Tetapi ternyata kok BC dengan sudut B dengan sudut C itu harus alasannya saya nggak ketemu nih. Apakah itu betul akan sama besar, tetapi sama besarnya dari mana? Jangan hanya asal, oh ini kelihatannya sama besar, ya jangan pakai kelihatannya. Ya. Harus betul-betul
Buktinya jelas. Iya. Ini sudah sisi, sudut, sisi. Berarti pakainya yang di sini. Tetapi sudut di sini harus jelas. Nah, oke, coba kita cari soal yang lain aja dulu. Namanya kita belajar bersama ya. Nggak apa-apa. Pakai. Nah, ini kongruen. Nah, ini mungkin ini. Tuh. Nah, nomor 30 nih, misalkan ya nomor 30. Segitiga ABC dengan segitiga CDE, pasangan sudut yang sama besar. Oh, ini udah kongruen, ini udah diketahui kongruen ini ternyata. ABC dengan CDE kongruen, berarti hanya pasangannya. Oh, mungkin gini aja nih. Saya tambahkan soalnya, saya ganti. Soalnya yang saya ganti adalah aduh, nggak jelas. Paham itu? Artinya apa? AB sejajar dengan DE, AB sama panjang dengan DE. Nah, ini soalnya saya ganti. Ya. Segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga CDE. Alasannya apa? Ayo. Ada yang tahu alasannya apa? Apa, Yon? Ini sudah kalian pasti memakainya adalah sisi. Nah, karena sisinya yang diketahui hanya ada satu, berarti kemungkinan besar apa? Sisinya kan yang diketahui hanya satu, berarti sisanya adalah sudut-sudut. Nah, sudut-sudut ini harus kamu buktikan yang mana. Nah, berarti sudut yang berada di sebelah dari sisinya. Berarti di sini nih. Sudut E. Sudut E dengan sudut D. Sekarang sudut E akan sama besar yang mana? Sama yang A, Pak. Oke. Alasannya apa? Berseberangan. Berseberangan. Ya, dalam berseberangan. Ya. Nah, kemudian sisinya tadi adalah sisi AB sama dengan sisi DE, karena ini diketahui. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Ini dalam berseberangan. Nah, ini adalah sudut, di sini sisi, ini sudut. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Mungkin ada lagi soalnya yang lain.
Kok nggak ada ya? Duh. Wah, ini tadi nih. Oh, ini AB-nya ternyata udah diketahui ya. Sudut A dengan sudut B-nya udah diketahui ya. Ternyata saya salah kasih soal ya. Nih. Nih ya, ternyata sudut A dengan sudut B sudah diketahui. Kalau punya saya tadi kan belum diketahui, yang diketahui cuman AD dengan BC-nya. Oh, mungkin yang ini apa nih? Yang ini apa? Ini ya. Yang kongruen mana lagi ya sih? Oh, ini gambar saya tadi. Terus ini apa ini? Oh, ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQS dengan RQS itu kongruen. Nah, kalau seperti ini salah nih jawabannya. Kalau seperti ini? Surut bukan, Pak? Sisi. Nah, sisi. Oke, ya ini ya. PS sama dengan RS, PQ sama dengan QR, QS sama dengan QS karena berhimpit ya. Berarti kalau yang di sini kan udah diketahui. Ini diketahui, ini karena berhimpit. Nah, berarti ini adalah sisi. Seperti itu. Udah. Jadi kalau kongruen hanya disuruh menentukan seperti itu. Alasannya yang mana yang tepat gitu. Nggak ada hitungan, Pak. Hitungannya hanya dibalik kalau misalkan kalau hitungan, kalau sudah diketahui kongruen berarti kan hitungannya sama ukurannya. Nah, wong kongruen itu ukurannya sama. Paham nggak? Paling hanya suruh menebak doang. Mana ini kongruen? Mana lagi yang kongruen ya? Oke. Hanya disuruh membuktikan kok. Nah, mungkin ini. Nah, kalau yang ini segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS. Alasannya yang mana yang paling tepat? Kalau ini yang paling tepat yang mana, Yon? Sisi bukan, Pak? Oke, boleh. Sisi, yaitu sisi PS sama dengan sisi QR. Ini diketahui. Kemudian sisi PQ sama dengan sisi RS. Diketahui juga, sedangkan yang satunya adalah QS sama dengan QS. Karena berhimpit.
Nah, oke. Mungkin ada yang lain lagi? Selain ini, misalkan di opsi pilihan gandanya, sisinya nggak ada tuh opsinya. Nah, ini bisa jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini kan? Nah, ini sama dengan yang di sini. Udah. Berarti bisa apa itu? Sisi sudut sisi. Sisi sudut. Sudut, Sisi sudut sisi. sudut, sisi, sudut. Hah? Oh gitu, Pak? Iya, ya kan? Sekarang sudutnya misalkan sudut yang di sini ini apa nih? Sudut P Q MAP S Q sama dengan sudut yang di sini. S Q R. Alasannya apa? Sudah pasti itu adalah dalam seberang. Nah, kemudian sisinya yang mana? Sisinya misalkan saya pakai yang QS sama dengan QS. Karena apa? Itu berhimpit. Nah, kemudian di sini sisi sudutnya adalah PQS dengan sudut RSQ. Karena apa? Dalam seberang. Nah, ya kan? Berarti urutannya adalah sudut, sisi, sudut. Nah, sudutnya itu diapit oleh sisinya yang di sini itu diapit oleh dua sudut yang sama besar. Menurut kamu kalau yang tadi kamu apa? Apa ya? Yang mana? Ini, Pak, apa namanya? Sisi, sudut, sisi. Gitu. Terus sisinya kan sisinya misalkan pakainya adalah PS sama dengan ya, PR ya, diketahui. Kemudian sudut S misalkan yang di sini sama dengan sudut Q. Oke. Dalam seberang. Terus QS dengan QS ini berhimpit. Nah, oke, boleh ya. Sisi. Oke, ini boleh. Yang di sini boleh, yang di sini juga boleh, ya. Silahkan. Jadi banyak langkah yang menurut kalian kuncinya apa? Kuncinya yaitu yang pertama adalah sisi dua, sisi sudut sudut. Nah, atau yang keempat adalah sudut sisi. Ya. Tapi kalau yang keempat ini jarang dipakai sih. Biasanya 1, 2, 3. Oke. Gitu? Oke, materi udah selesai ya. Maaf, saya kelewatan nih. Bentar, absen dulu kalian. Ini udah ada Bu Iren ya? Maaf Bu Iren. Waduh. Udah itu absen dulu ya. Maaf ya Bu Iren ya. Udah absen semuanya? Ini yang nggak hadir. Saya mengganggu bentar Bu Iren. Saya mau absen dulu juga. Aduh, ini laporan BDN nanti takutnya lupa. 5 menit.
ini udah terlalu jauh ini tanggal 28. Ada 42 yang ikut tadi ada berapa ini? 38 berarti 36. Ya nggak ikut berarti ada 6. Bisa tolong disebutin? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Aduh, kuwi meneh. 13, 15, 16. Kayaknya familiar dengan angka-angka itu ya, Bu Iren. Nah, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ini siapa ya? Ada yang tahu? Hah? Heri. Tumben Heri nggak ikut. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 si Kes. Ya, 26 ini siapa? 26, 28. 26, 28 siapa? Julian Gregory sama Steven, Pak. Oh, Steven Leo izin tadi bilang iya ya. Bu Iren sekalian ini ya. Bu siapa yang tadi ya? Sakit demam ya. Si Leo sakit ya. Siapa tuh? Leo Leo Steven. Steven ya, sakit Oke. demam ini baru diinfokan. Oke, seluruhnya hanya 41. Oke ya. Terima kasih semuanya. Saya izin live. Terima kasih Pak Wahyu. Oke. Terima kasih Pak Wahyu.